dalam kesempatan sore mangken Kak Dinto dan kaula sareng ajunan ampun Pak de dule korare menjalankan ibadah puasa. Jadi Kak Dinto insyaallah malaman 3 lekor. Malaman 3 lekor insyaallah orang dari sekolah lagi dan kaula sareng panjenengan atelasen. Amin. Mantap daripada bahasa Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu, para jemaah seperti kaula amun jaaki di kesempatan yang lalu banyak materi-materi yang sudah disampaikan oleh para asatid, para masyayikh. Ada yang langsung materi langsung, ada yang menggunakan kitab. Itu malam dan kaula langsung taimut je pada kitab. Makin nikah dan kaula amat abekeleh udutan pula kalau bisa beliau. Jadi untuk dalam rangka tabarukan ala barokah insyaallah kitab nikah makin emau sih. Namun perlu ekoni sebelumipun bahwa kitab yang menjadi materi kajian kita pada sore hari ini yaitu kitab Risalatul Mu'awanah. Kak Dinto merupakan kitab yang dikarang yang ditulis oleh seorang ulama besar pada zamannya. Bagian dari keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asmaipun Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau Kak Dinto insyaallah tak kalep yang menulis Rotibul Haddad. Sebuah rotib yang terkenal banyak diamalkan oleh masyarakat Indonesia, termasuk diantara karya serta tulisan dari Sayyid atau Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Kak Dinto, kitab yang menjadi materi pokok kita dalam perjalanan safari dakwah Ramadan di dalam tahun mangkin. Ini Kak Dinto Risalatul Mu'awanah. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam sejarahipun Kak Dinto ada yang mengatakan beliau nikah kondisi pun buta sejak lahir. Sebagian versi ada yang mengatakan beliau Kak Dinto dalam masa umur 4 tahun kening penyakit wakilah penyakit cacar, yang penyakit ini kemudian menimbulkan kebutaan pada matanya beliau. Jadi umur 4 tahun lu buta. Sebagian versi juga menyebutkan bahwa Imam Abdullah Kak Dinto, Abdullah bin Alwi Al-Haddad Kak Dinto, hafal Quran dalam usia 4 tahun. Subhanallah. Umur 4 tahun hafal Quran. Kan kula sareng ajunan umur 30 tahun langkung. Bade 40 langkung. Hafal Quran king lo kabeh. Fatihah sebagian. Lah Imam Abdullah Al-Haddad nika seorang ulama besar. Ketika saya buaki min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau Kak Dinto wali kutub, seorang wali besar. Wali kutub nika pimpinan para wali. Al-Qutbul Ghauth, pimpin wali pada masanya. Jadi wali min auliyaillah Kak Dinto nang dalam tiap generasi beda pimpinan. Wali ini banyak macam. Lah di antara jabatan atau kedudukan tertinggi di dalam level kewalian itu adalah wali kutub atau wali gaul. Lah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sengarang kitab nih. Saya ketunging, saya kecerita sareng dan kula mangken nikah. Berarti ada bu wali kutub, raja para wali nang zaman. Bahkan ada yang menjuluki beliau itu Sayyidu Bani Alwi, pimpinah ratonah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah keturunan Kanjeng Nabi ki alim. Maksudnya kenapa? Kula miparloh acerita kisah-kisah tentang kelebihan dan hal ihwal yang berhubungan dengan beliau, karena ada sebagian asar, ada sebagian debu dari ulama salaf yang mengatakan tanzilur rahmah inda dzikris sholihin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto etoronaki manabi eput sebut sejarah atau riwayat-riwayat yang berhubungan dengan orang-orang yang soleh. Lah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Kak Dinto bukan hanya orang soleh, tapi levelnya di atasnya orang yang soleh.
Balik itu buat kikila raja para wali nang zaman. Nang zaman Syabdul Qadir. Nang zaman Syabil Hasan Asyadili. Jadi pada masanya itu ada rajanya. Para Rabu, para jemaah sebutan kaula amal jaki ngiring sebelum epon dan kula sareng panjenengan ngiring Fatihah da Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalaben arben kenging broka muga-muga dalam bulan Ramadan makin ka dinto dan kaula sareng panjenengan sedaya kenging kesayan ben keberkahan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa abaihi wa ikhwanihi min anbiya wal mursalin wa sahabul qurra wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ila ruhi As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi qaddasallahu sirrahu nawwarallahu dharihahu wa a'adallahu alaina min barakatihi wa bi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalatul Mu'awwan Kadinto, kitab yang ringkas. Di dalamnya memuat anjuran-anjuran untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bersifat ritual spiritual, bukan. Artinya anjuran-anjuran yang ada di dalam kitab Risalatul Mu'awwan nika beniken gun ngatur penapa seberhubungan antara manusia kalaben pangeran punten, tapi juga mengatur antara hubungan interaksi sosial antara manusia dengan sama manusia. Manabiri beri ngejelasaki tentang apa jeung esanataki untuk khosyuk, apa jeung nang awal bektoh, esanataki untuk hidup dalam bersih dan sebagainya, esanataki audu pesempurna, mandi pesempurna, ngetok kokoh, ngetok songot, nyikut jenggu dan sebagainya. Itu yang berhubungan dengan spiritual. Lah, di luar itu kitab Risalatul Mu'awwan ini juga mengatur hubungan interaksi sosial antar manusia dengan sesama manusia. Lah di antara materi mangken suri kadinto adalah materinya amar ma'ruf nahi munkar. Nika tema sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar. Sederhananya amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dikatakan sebagai perintah untuk ngelakoni bagus, ben ngelarang untuk ngelakoni barang juga. Lah nika nang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan itu sebagai bagian dari ciri kula sareng panjenengan, sebagian dari karakter dan sifat tanda-tandana orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikalan wajib ing atasi engaki untuk maknane kesal pajak coba utawi iki iku ciwin tepak untuk justru makna cak mudur lo ngerti mun makna bahasa Indo lo ngerti jadi sal pancak juga. Wa alaikalan wajib atas kalian semua, atas kamu sekalian, termasuk kula hitop nika benida panjenengan to, termasuk dan kula. Wajib bil amri bil ma'ruf untuk melakukan perintah dengan kebaikan, wan nahyi anil munkar dan mencegah pada barang yang mungkar. Fa innahu al-qutbul ladzi alaihi midaru amruddin, karena amar ma'ruf nahi munkar gak dinto merupakan sendi, merupakan tiang, merupakan pijakan utama urusan-urusan agama. Wali ajlihi, dan karena amar ma'ruf nahi munkar, anzalallah, pangeran Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-kutubah, dak kitab menjamana Nabi Musa lambe kitab seetorona kita Taurat. Di dalamnya terdapat isi tentang perintah-perintah kebaikan dan larangan-larangan untuk berbuat kemungkaran. Nang zaman Nabi Isa etorona kitab Injil, nang zaman Nabi Daud etorona kitab Zabur, nang zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam etorona Al-Qur'an. Nang dalam Al-Qur'an gak dintok memuat segala perintah-perintah kebaikan napaan seputus seputakin dalam Al-Qur'an. Ada yang secara global, ada yang secara rinci. Nah, apa selo olen, apa selo kenging ni Quran seputaki.
lah penyampai daripada apa yang ada dalam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadito nyamana otosen nabi bi otosen wa arsalalan ngutus Allah Subhanahu wa taala wa arsalal mursalin mengutus para rasul tojuna dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dimin beda nabi para otosen beda mangken sobu. Lah terus yang melanjutkan estafet perjuangan daripada para nabi dan rasul itu untuk zaman sekarang adalah para ulama. Tugas para ulama itu diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian waqadin aqada ala wujubihi ijma'al muslimin, kaum muslimin sepakat tentang kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini kewajib. Dalam skala yang kecil, bapak wajib nyuruh anak untuk alaku bareng saya, alarang bareng lo saya. Dalam konteks yang lebih besar lagi, kelebun wajib untuk memerintah masyarakatnya untuk mengerjakan kebaikan dan melarang pada hal-hal yang jelek. Dalam konteks yang lebih besar lagi, bupati wajib untuk memerintah masyarakatnya, warganya untuk mengerjakan kebaikan dan melarang warganya untuk mengerjakan keburukan. Dalam konteks yang lebih besar lagi, gubernur wajib untuk melaksanakan, memerintahkan warganya, masyarakat dalam skup wilayahnya agar mengerjakan kebaikan dan menjauhi, melarang masyarakatnya agar tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sekadin toh. Wa tadhaharat nususul kitab was sunnah. Nas nang dalam Quran di hadis ini ampun jelas, ampun terang bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib untuk dan kula sareng panjenengan. Alal amri bihi, ingat, untuk perintah amar ma'ruf nahi mungkar wa tahdir lan mekenga mintarhihi kok nakoen mintarhihi dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Urgensi atau penting amar ma'ruf nahi mungkar ini kesekadin toh. Ibaratnya kita ini berada dalam sebuah kapal. Dan gue sarang sampeannya beneng perahu makin nih kan. Misalnya salah satu di antara kita yang ada di sini membawa kapak kemudian mau membolongi perahu yang kita tumpangi bersama. Lah nika mun salah situngnya dari orang yang ada di dalam perahu. Salah satu di antara kita yang numpang di atas perahu itu ada sengelarang, ada senyega orang untuk madung perahu, maka seluruh isi perahu itu semuanya akan tenggelam. Jadi wajib kita untuk alarang. Jangan kemudian apa sih engkau andi bedung TV, tanang TV, coro-noro, penida nikah. Ini urusan keselamatan ini. Belang Allah Subhanahu wa taala, ada beseksan Allah Subhanahu wa taala, nikah mung kadung toron, lo le milih. Al-bala ya ummus soleh wat toleh. Mun kadung bedelen duhunten sepahe kening len du beni compong orang bajingan tok bunten compong ustad bi kiai nu pada robu. Mun bade tsunami pada kapi sedejeni kaya sap-sap. Mun bade angin pada lo mile. Dadi bala mula kadung hadir, seksana pengiran mula kadung datang, maka tidak memandang rumahnya siapa, orangnya bagaimana dan seterusnya. Sehingga masing-masing di antara kita berkewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Katanya pun boleh gila, minimal dalam skup kecil, neng dalam lingkungan keluarga, batan kula sareng ajunan, merintah ada putra. Neng dalam skup yang lebih kecil dalam konteks kehidupan neng lapas misalkan, minimal sekancaan. Tapi tidak serta-merta kemudian amar ma'ruf itu paule punten. Mun sekiranya amar ma'ruf ini justru menimbulkan pada kemudorotan. Menyuruh abak lagi misalkan pasti tokar, kota ngelarang bah tadi mudorot tadi tokar tadi kesru empol tinggal. Karena prosedur amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapan-tahapannya. Beda prosedur dah. Tok ning lomro bah nyuruh punten beda ada tahapannya, nanti ada di belakang neng materi selanjutnya. Qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan agar ada di antara kalian semua yad'una orang-orang ummatun sekelompok golongan komunitas yad'una yang mengajak ilal khairi kepada kebaikan, termasuk
safari dakwah yang diadakan selama bulan Ramadan ini juga merupakan bagian dari atau dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang pada kemungkaran. Ulaika humul muflihun, orang-orang yang komunitas yang mau mengajak kepada kebaikan kemudian memerintah menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik dan melarang untuk melakukan hal-hal yang mungkar, ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa qad wasafallahu al-mu'minin, Allah Subhanahu wa taala menyifati kita orang mukmin. Kula sareng sampeyan nih sareng Allah taala sifatin dalam Al-Qur'an bukan hanya di satu tempat. Fi ghairi maudhi'in, benih yang situng ayat 2 ayat, tapi banyak ayat yang menyatakan bahwa ciri atau label daripada orang mukmin itu diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa fi ba'diha, di dalam sebagian ayat Allah taala sebelum menyifati, sebelum memberikan labelisasi terhadap orang mukmin, beliau mendahului ciri orang mukmin itu dengan sebutan ala iqamatis shalah wa itaiz zakah, bahwa orang mukmin itu selain amar ma'ruf nahi mungkar, dia juga memiliki konsistensi, terus-terusan istiqomah di dalam mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Wa qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah taala mengutuk, melaknat orang-orang kafir min bani Israil, dari kalangan bani Israil. Bani Israil ini ke kaum sepaling banyak disebut dalam Al-Quran. Bani Israil ini ke kaum yang bisa dibilang kaum yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai polanya sering yalem sareng Allah Subhanahu wa taala, mereka membanggakan diri dengan kelompok dan sukunya. Puncaknya ketika ada nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala khatamul anbiya, pongkes para nabi yang di luar kelompoknya, di luar kalangan Bani Israel, lo terima Bani Israel. Orang Bani Israel nih kak, banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Justru di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui, paling yang nabi di luar Bani Israel ini paling beda keempat kelima. Nabi Daud, Bani Israel, Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub nih kak sudah ke Israel, makanya anak potongan Nabi Yakub nih kocak Bani Israel. Nah ini kak para rabu, para jemaah sebadan kaulah muljaki, ketika ada pak cincin kanjeng Nabi yotos sebagai penutup para nabi, teng Bani Israel ini kalau terima lo boron iri, sampai pada kasus penyembelihan siapa yang disembelih yang dijadikan kurban pada saat Idul Adha gadinto, riwayatnya ulama ada 2 versi. Pada saat Abu Nabi Ismail, pada saat Abu Nabi Ishak. Nabi Ismail nikah bengesepuna kanjeng Nabi, leluhurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ishak bengesepuna Bani Israel. Nabi Ishak kan putra Nabi Yakub. Nabi Ishak kan Nabi Yakub. Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub bener. Nah, jadi yang diklaim oleh orang-orang Bani Israel ini, saya beli ini kah Bani Ismail, Nabi Ishak, itu merupakan propaganda dari kalangan Bani Israel untuk memuliakan klannya sendiri. Lah Bani Israel ini kayak laknat sareng Allah Subhanahu wa taala. Apa mi laknat sareng Allah Subhanahu wa taala? Dzalika bi annahum, dzalika karena bima asau, Bani Israel ini maksiat ya Allah Subhanahu wa taala, wa kanu ya'tadun, dan melampaui batas. Soro cek majeng bi Allah taala hari Sabtu enten lok majeng keng jeringe sabe. Iya. Soro mai al-Maidah bi Nabi Musa soro cek sempen. Sehingga bi Allah taala ada sebagian dari Bani Israel itu yang dikutuk menjadi kera, kunu hirodatan khosiin, ada sebagian yang dikutuk menjadi babi. Yang dikutuk menjadi kera oleh lisannya Nabi Daud, yang dikutuk menjadi babi oleh lisannya Nabi Isa alaihissalam. Kanu ada Bani Israel itu layatanahuna, tidak melarang an mungkar, terhadap barang-barang yang mungkar. Tapi Bani Israel nikah walaupun ngetela kancana ala kecuba itu orot. Lain nih kita kan ketika ada kemungkaran kita melarang.
Ketika ada anjuran untuk melaksanakan kebaikan, kita memerintah. Wa kanu la yatanahuna fa'aluhu, yang dikerjakan oleh mereka labi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang dikerjakan oleh orang-orang Bani Israel. Wa qala ta'ala, wa ini kasih gila si maksud pula. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Wattaqu taku akan jenengan saja. Fitnatan de fitnah de musibah la tusibanna, yang tidak hanya mengenai kita, yang tidak hanya mengenai orang-orang yang dolim saja, tapi memberi musibah, memberi coba, ada azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kah lopah ngening de orang yang sejahat to, termasuk orang yang seesai, kening juga, maka nanti pun gela al bala ya umus soleh wa toleh. Bala ini kan mengenai orang yang baik dan juga orang yang jahat. Maka nah, de orang yang sesai mana bingatele orang yang jahat melakukan kejahatan, maka ia berkewajiban untuk melarang, untuk nyegah sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini kesebut Kanjeng Nabi nih, prosedur daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Man ro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu, maka hendaknya ia merubah biyadihi, dengan tangannya. Nikah berdasar buaki, saya maksud fal yughayyirhu biyadihi, merubah dengan tangan, dengan kekuasaannya ke pemerintah. Beni orang umum, maka ada sebagian ulama sadebu yang berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini ke para ulama di pemerintah. Beni orang umum, sebab kalau diserahkan amar ma'ruf nahi mungkar ini ke masyarakat para umum, di masyarakat individu-individu, maka masing-masing akan menjadi hakim, main hakim sendiri sini katanya pun. Fa illam yastati, muntak kebesah lo andi kekuasaan di pemerintahan, fal yughayyirhu fa bilisanihi, maka dengan ucapannya nih ke para ulama, dengan nasihat-nasihatnya. Fa illam yastati, muntak kebesah, jika tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Ini untuk sampean di pula. Mun kirana justru merintah orang, nyuruh orang, justru lebih menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, ngelarang orang ala coba menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, minimal nang hati kita ingkar, minimal nang hati kita lok lebur sekalian tau. Wadzalika ad'aful iman, nomor telok nikah merupakan apas-apasnya iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu, walladzi nafsi biyadihi, ada demi zat yang aku berada di atas kekuasaannya, la ta'murun nabil ma'ruf, agar kalian memerintah pada barang-barang yang baik, wala tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah dari barang-barang mungkar, atau la yushikunallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban, atau menuntunkan Allah Ta'ala akan mengirimkan adab minhu, kepada minhu dari iqaban, tsumma tad'unahu, kemudian adab ni kan mula kadung datang para rabu, para jemaah sekalian, seksana Allah ni mula kadung datang, kula sarang sampai kat bolok manti. Tepak lendu, aduh pambu akilan tu ya Allah bisa. Tepak tsunami, mula kadung datang ada pengiran ni kalau manti tu. Kenapa? Sebabnya karena kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekadin tok bekto nampun lah. Depak iki Ustaz. Kurang lebih pun cuma sebuah orang. Ustaz batas pun. Sebelum saya tutup, saya serahkan ke pembawa acara.